Sebuah perusahaan bisa besar apabila dibangun dari sebuah sistem yang kuat. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas kisah inspiratif dari McDonald, mulai dari para pendirinya hingga peran dari penerus yang membuat McDonald bisa seperti sekarang. Sebagai informasi, podcast Sikutu Buku sekarang bergabung dengan Podcast Network Asia dan Podmetrics loh. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Mungkin kamu bertanya-tanya, siapa pendiri dari McDonald? Jika kamu coba mencari tahu, banyak yang mengasosiasikan pendiri McDonald dengan Ray Kroc. Tentu saja Ray punya andil besar dalam membangun McD sebesar sekarang. Namun yang kadang terlupakan adalah McDonald bersaudara bernama Richard dan Maurice. McDonald bersaudara inilah yang sebenarnya merupakan pendiri dari awal, namun sayangnya nama mereka jarang sekali disebut. Richard dan Maurice lahir dalam keluarga imigran miskin yang tinggal di pedesaan Amerika Serikat pada awal tahun 1900-an. Ayahnya bekerja sebagai manajer di sebuah pabrik sepatu. Namun, terkena pemutusan hubungan kerja saat usianya 42 tahun karena dianggap terlalu tua oleh atasannya. McDonald bersaudara merasakan sendiri kesusahan hidup yang dialami oleh keluarga mereka saat ayah mereka dipecat. Mereka lalu bertekad untuk mandiri secara finansial dan tidak bergantung pada orang lain. Awalnya, McDonald bersaudara berbisnis di bidang entertainment. Mereka punya mimpi untuk memproduksi film sendiri. Namun di tahun awal, semuanya sangatlah berat. McDonald bersaudara harus bekerja kasar dan mengumpulkan uang sedikit demi sedikit demi mewujudkan mimpinya. Hingga akhirnya, pada tahun 1930, mereka berhasil buka bioskop yang berada di luar Los Angeles. Namun sayangnya, 7 tahun kemudian, McDonald bersaudara terpaksa menutup bisnisnya karena tidak sesuai harapan. Kegagalan bisnis hiburan tidak mematahkan semangat McDonald bersaudara untuk berbisnis. Kali ini, mereka mencoba peruntungan dalam bisnis makanan. Gerai makanan pertama mereka tidak seperti McDonald yang kita kenal. Di tahap awal, gerai tersebut diberi nama McDonald Barbecue. Jadi, mereka menjual 25 menu dan menyajikan makanan kepada konsumen di dalam mobil. Para konsumen tidak datang ke restoran, namun para pramusaji yang dinamakan car hop akan mendatangi setiap mobil untuk melayani setiap konsumen. Setelah berjalan hampir 8 tahun, McDonald bersaudara sadar kalau dari semua menu yang dijual, ternyata penjualan paling besar berasal dari penjualan hamburger. Inilah yang membuat McDonald bersaudara membuka kembali gerai mereka dengan konsep baru pada tahun 1948. Mereka menghapus semua menu dan hanya fokus ke hamburger sebagai menu utama. Bukan hanya itu, kali ini para pramusaji tidak mendatangi setiap mobil, tapi setiap konsumen diminta untuk masuk ke resto dan memesan sendiri makanan mereka. Tentu saja hal ini mengecewakan beberapa konsumen, namun perlahan bisnis kembali lancar dan bertumbuh lebih besar dari sebelumnya. Apa rahasia dari McDonald pada masa itu? Ada 3 poin utama, yaitu kecepatan, volume, dan kebersihan. Gerai McDonald tidak memiliki interior seperti restoran pada umumnya, dan tidak ada pramusaji yang mendatangi konsumen. Uniknya, dapur McDonald dirancang seperti jalur perakitan produksi di pabrik. Jadi, para konsumen bisa melihat langsung bagaimana makanan yang dipesan saat disajikan. McDonald bersaudara menggunakan panggangan stainless steel agar bisa memasak lebih banyak burger. Kertas dan plastik menggantikan peralatan makan dan piring, sehingga tidak perlu mencuci piring lagi. Konsumen hanya tinggal memesan makanan yang mereka inginkan di counter dan mendapatkannya dalam hitungan detik. Konsep bisnis ini merupakan terobosan pada masa itu. Setahun kemudian, mereka melayani tipe pelanggan yang tidak ingin menunggu makanan mereka terlalu lama, mulai dari para siswa, supir taksi, turis, hingga keluarga yang sibuk. Bisnis yang dijalankan sangat sukses, sehingga McDonald bersaudara masing-masing mampu membeli mobil mewah Cadillac dan menggantinya dengan model terbaru setiap tahun. Pada tahun 1954, Ray Kroc merupakan salesman keliling yang menjual mixer. Suatu hari, Ray bertemu McDonald bersaudara dan menawarkan produk mixernya. Tanpa disangka, mereka membeli produk yang dijual oleh Ray dalam jumlah yang banyak. Ray pun jadi penasaran, kenapa McDonald bersaudara membeli begitu banyak mixer. Hingga akhirnya, dia pun terkesima saat melihat cara McDonald bersaudara menjalankan bisnis.
Ray pun memberikan saran kepada McDonald bersaudara agar bisa melebarkan bisnis mereka hingga ke seluruh Amerika Serikat. Sebagai informasi, saat itu McDonald bersaudara telah memiliki 20 gerai McDonald. Mereka saat itu sudah hidup nyaman dan usianya juga sudah tidak muda. Ray lalu menawarkan diri untuk menjadi agen McDonald bersaudara dalam menjual franchise McDonald ke seluruh Amerika Serikat. Tentu saja, bisnis waralaba itu tidak mudah, apalagi soal menjaga kualitas. Inilah yang dilakukan oleh Ray. Dia membangun standar yang sangat ketat untuk setiap waralaba McDonald, mulai dari porsi penyajian, kemasan, hingga bahan yang digunakan. Menariknya, Ray juga memastikan kalau standar memasak dan penyajian makanan di McDonald harus bisa dipahami, bahkan oleh karyawan baru dan yang sama sekali tidak pernah punya pengalaman sebelumnya. Maklum saja, banyak karyawan masih berusia remaja dan merupakan karyawan tidak tetap. Namun hal ini tidak boleh menjadi alasan untuk penyajian yang buruk. Konsumen harus menerima kualitas yang sama di gerai McDonald manapun. Bahkan pada saat itu, Ray mewajibkan konsumen mendapat refund apabila mereka menunggu makanan mereka lebih dari 5 menit. Pada tahun 1956, Ray mengalami kendala dalam mewaralabakan bisnis McDonald. Saat itu, perusahaan hanya mengambil 1,4% keuntungan dari setiap produk yang dijual oleh pemegang lisensi. Keuntungan yang sangat sedikit membuat Ray kesulitan untuk membuka gerai McDonald yang baru. Namun di sisi lain, dia juga kesulitan untuk menarik pemegang lisensi yang punya uang dalam membeli lahan dan membangun gerai McDonald di sana. Hingga akhirnya, dia bertemu dengan Harry J. Sonneborn, yang kemudian menjadi direktur keuangan dari McDonald. Harry memberikan perspektif baru bagi Ray dalam melihat bisnis McDonald. Harry menekankan kalau Ray tidak akan bisa membuat McDonald menjadi sebuah kerajaan bisnis jika hanya bergantung dari 1,4% keuntungan. Dia menyarankan Ray untuk membeli sebidang tanah lalu menyewakannya kepada pemegang lisensi dengan syarat mereka hanya bisa mendirikan McDonald di sana. Itulah yang menjadi game changer dalam bisnis McDonald. Jadi, McDonald mendapatkan penghasilan berlipat dari keuntungan setiap produk yang dijual dan biaya sewa yang dibayar oleh pemegang lisensi. Bisnis model inilah yang kemudian membuat waralaba McDonald berkembang sangat cepat. Pada tahun 1961, McDonald bersaudara akhirnya menjual kepemilikan mereka kepada Ray senilai 2,7 juta dolar. Jumlah itu berasal dari perhitungan McDonald bersaudara agar mereka berdua mendapatkan masing-masing 1 juta dolar dan 700 ribu sisanya digunakan untuk membayar pajak atas penjualan kepemilikan mereka di perusahaan. Sejak saat itu, Ray menjadi nahkoda dari McDonald. Pada tahun 1964, McDonald telah berada di hampir 600 lokasi. Ada sebuah kejadian yang membuat McDonald bersaudara kesal. Pada saat ada gerai McDonald di dekat kediaman masa kecil McDonald bersaudara, Maurice tidak dianggap lagi sebagai salah satu orang yang berjasa dalam mengembangkan McDonald. Bahkan, dia harus antri dan membayar sendiri makanannya. Itu yang membuat dirinya jengkel. Bukan hanya itu, ketika McDonald merayakan Founders Day setiap tahun, setiap orang di perusahaan yang merayakan hari tersebut hanya menghargai jasa dari Ray, bukannya McDonald bersaudara. Barulah 7 tahun setelah Ray meninggal pada tahun 1984, McDonald baru memeriksa ulang sejarah perusahaan mereka dan mulai memberikan sedikit penghargaan bagi McDonald bersaudara. Sebagai contoh, pada tahun 1991, McDonald mengeluarkan iklan televisi yang menginformasikan kalau McDonald bersaudara sebagai pendiri dari McDonald. Sejarah akan ditulis tergantung siapa yang menang. Namun pada suatu hari, kebenaran akan terungkap. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.